Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, ada fenomena menarik yang mengenai Pak Jokowi. Ternyata memang Pak Jokowi ini politikus ulung, saudara. Setelah didepak atau dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, malah justru banyak partai-partai yang akan menerima dengan tangan terbuka dan gembira untuk Pak Jokowi bisa menjadi anggota dari partai tersebut. Kita sebut misalnya dari PAN, dari Golkar, dan justru dari Gerindra sendiri juga Pak Prabowo memberikan pernyataan-pernyataannya seperti di dalam video ini. Kita simak bukti-bukti bahwa memang Pak Jokowi itu politikus ulung. Inilah pernyataan-pernyataannya. Oh, kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Jam berapa di sini tadi, Pak? Welcome. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarganya, Bro? Udah, keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Siap. Ya. Sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga, dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Siapa saja mau masuk silakan. Yang penting sama-sama punya niat motivasi untuk membesarkan Golkar. Itu aja, tidak ada masalah. Kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui. Jika beliau mau bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan. Sudah ada tawaran untuk bergabung ke Partai Golkar atau partai lainnya gitu, Pak? Tadi sudah saja perorangan. Bukan lagi menjadi presiden. Ya. Beliau juga bukan menjadi kader dari partai tertentu. Yang membutuhkan basis-basis politik utama untuk bisa tetap eksis dalam orbit kekuasaan adalah Pak Jokowi daripada. Jadi menurut Anda ada kemungkinan besar malam itu pertemuannya membahas soal Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra, seperti itu? Sangat mungkin salah satu opsi yang akan muncul seperti itu. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari Partai PDI. Ya berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana, Pak? Ya, apa namanya, itu kan bagian dari kultur Pak Jokowi yang memang tidak terlalu terlibat dalam urusan-urusan wacana begitu ya, urusan-urusan yang memungkinkan orang berdiskusi tentang sesuatu yang ideal bagi bangsa dan negara. Menyebut misalnya partai perseorangan saja pun ya udah kurang tepat. Mana ada partai politik dibangun berdasarkan perseorangan gitu. Ya kan, nah calon perseorangan ada, tapi partai perorangan itu nggak ada. Tapi karena disebut oleh beliau partai perorangan, ya mungkin anggota-anggotanya itu adalah keluarga beliau gitu, ya kan, sendirinya gitu. Nah, yang saya mau katakan itu kan Pak Jokowi memang dari dulu nggak selalu ingin terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan narasi-narasi besar gitu ya. Dengan menyebut partai perseorangan saja pun dalam ranah sistem politik ya itu nggak pernah akan dikenal. Mana ada partai perseorangan. Partai itu adalah kumpulan orang yang bersepakat tentang sesuatu yang ideal yang akan dicapai oleh mereka melalui jalur politik.
Dan itulah yang disebut dengan partai politik gitu. Nah, kalau seseorang yang bergerak, ya itu bukan partai namanya, itu individu yang terlibat di dalam langkah-langkah politik. Nah, kalau beliau menyebut partai persorangan, itu bisa saja merujuk kepada keluarga beliau. Jadi mungkin beliau akan membangun partai politik yang sebagian besar pengurusnya, anggotanya adalah keluarga beliau sendiri. Bisa saja begitu. Gitu. Terus pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan itu penegasan sebenarnya ya. Selama ini kan ketika menjelang Pilpres selalu ditanya, tapi nggak ada jawaban tegas dari PDI Perjuangan. Tapi dengan pernyataan Pak Sekjen Hasto ini sebenarnya lebih jelas, lebih terang benderang sebenarnya posisi Jokowi dan putra-putranya ya, putra dan menantunya. Itu yang pertama. Kemudian dari sini sebenarnya kita bisa lihat, kan ini bicara politik. Politik itu bicara relasi kuasa. Sehingga kemudian kemana langkah ke depan Jokowi ini bisa diatur akhirnya. Setelah ini ya, setelah ada pernyataan eksplisit dari Sekjen PDI Perjuangan. Nah, memang ketika Jokowi selesai sebagai presiden ke-7, dia bilang akan pulang kampung gitu. Tapi ternyata masih berinteraksi dalam politik, masih berusaha mempengaruhi. Nah, sekarang posisinya gini, ketika orang sudah punya otoritas, kemudian kehilangan otoritas, sekarang hanya punya pengaruh. Nah, kemudian bagaimana agar pengaruh ini bisa lebih optimal? Tentu saja dia harus bergabung dengan partai politik, dengan kendaraan politik. Itu. Dan sekarang tinggal pilihan Jokowi. Pilihannya apa gitu. Tinggal kemudian ada keuntungan tentu ya bagi Jokowi dan bagi partai yang hendak dimasukinya. Nah, bagi Jokowi tentu saja dia punya prioritas, punya program kemarin menjelang masa akhir kepresidenannya. Program-program prioritas. Nah, ini kalau dia masuk ke dalam politik, ini bisa menjaga program tersebut. Kemudian yang kedua, tentu dia punya keinginan ya untuk melanjutkan ya bagaimana anak dan menantu kan sudah jadi wakil presiden dan kepala daerah. Tentu ada keinginan ya untuk masuk misalnya dalam gelanggang Pilpres 2029. Tentu dia harus mengawal itu juga misalnya. Hanya saja Pak Jokowi kan punya jejak digital juga, punya jejak sejarah yang sangat mungkin dipertimbangkan oleh partai politik untuk berhati-hati menerima Pak Jokowi. Kenapa demikian? Satu, Pak Jokowi pernah punya jejak, quote and quote ya, strategi belah bambu. Kemudian strategi misalnya mendorong Gibran sebagai wakil presiden itu juga pasti diingat oleh partai-partai politik. Bagaimana kemudian melalui Kumham misalnya, dia bisa juga mengatur-ngatur siapa yang pantas jadi ketua umum dan tidak. Tentu saja sebagai tokoh negarawan ya, mestinya Jokowi nggak perlu repot-repot cari rumah baru karena rumah seorang negarawan itu adalah negara. Kecuali memang levelnya belum sampai ke sana tapi masih jadi politisi. Nah itu pasti akan sulit. Tapi kalau kemudian kinclong ya kinclong dia. Tapi sekarang kan kita lihat mungkin hanya tinggal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saja yang menjadi harapan tunggalnya Pak Jokowi untuk tetap berkiprah di politik dengan menggunakan partai politik. Dari gesturnya Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo ya teman dekat, sangat bijaksana, kemudian pasti juga mengerti jasa-jasa Pak Jokowi terhadap negara, tapi kan gesturnya demikian, silakan saja, tapi saya belum menyiapkan tempat gitu. Nah, bagaimana dengan Golkar? Kebetulan kan ada Pak Sarmuji ya, Golkar sih pasti menerima-nerima aja, tapi kan anggota kehormatan itu ibaratnya bukan penghuni asli itu, bukan jadi penghuni tetap gitu, tapi bisa jadi quote and quote ini mohon maaf, bisa jadi seperti anak kos gitu, di kos ya udahlah sini dulu aja, tinggal di sini sampai ada rumah sebenarnya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pertanda sebenarnya, udahlah Pak Jokowi jadi negarawan aja, ada contohnya, ada SBY, ada Mega, sebelumnya ada Pak Habibie, ada Pak Gus Dur, itu mereka oke-oke aja. Jadi selesai jadi presiden bukan berarti dia nothing atau no one gitu. Enggak, kita tetap menghargai dia sebagai negarawan. Tapi kalau kemudian seperti quote and quote ya mencari perlindungan politik dan lain-lain, menurut saya sih kurang pas ya. Karena posisinya Pak Jokowi harusnya lebih tinggi dari sosok yang memerlukan partai politik, karena dia pernah menjadi presiden ke-7. Kalau kemudian dia berpikir untuk menyelamatkan Bobi, Gibran atau Kaesang, ya itu soal lain, itu sebagai bapak mungkin ya yang punya keinginan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi apakah masih perlu seperti itu? Mas Gibran sudah jadi wapres, kemungkinan dia maju di 2009 juga besar, bansosnya mulai bertebaran di mana-mana. Jadi menurut saya sih
fine-fine aja. Dan menurut saya Pak Prabowo kemarin bahasa komunikasi politiknya itu luar biasa betul gitu. Dia ingin menyampaikan seolah-olah kepada Pak Jokowi jadi negarawan lah.